Menurut lu apakah kripto ini 2025 ini tahun terakhir dan kenapa bro? Tahun terakhir. Tahun terakhir sebenarnya enggak. Tapi kalau tahun terakhir untuk dapat cuan paling banyak, Ya. mungkin iya. Kenapa? Karena negara ini udah mulai positioning di sini, oke? Kita juga udah bisa melihat flow yang sangat signifikan dan habis ini mungkin konsisten growth. Ya. Konsisten growth tuh naiknya nggak separabolik ini bro ya. Candle-nya tuh nggak segede-gede ini dalam 1 tahunnya. Sehingga ya teman-teman nggak banyak waktunya ya. Mau nggak mau memang ya harus mau ya. Iya, betul. Kalau bilang oh saya nggak mampu ya berarti nggak mau. Betul. Karena dulu ya saya juga nggak mampu ya tapi ya saya mau akhirnya. Betul. Entah ya itu pakai sesuatu yang mungkin ya bukan punya saya atau punya saya ya tapi tetap saya usahakan untuk di kripto karena saya tahu ya 2021 oke COVID oke liquidity injection sangat gede ada suatu aset ya booming sekali saya nggak punya duitnya ya tapi saya ada-adain aja Betul. dan akhirnya ya saya bisa di sini ya karena saya merubah ya bro sesuatu yang saya anggap tidak mampu ya menjadi saya mau ya saya nggak mampu tapi saya mau Betul. ya akhirnya ya saya bisa di sini yaitu karena merubah ya bro yang saya anggap tidak mampu menjadi oke, saya mau. Betul. Dan teman-teman harus tahu ya, kita untuk mengejar misi kita itu nanti butuh capital yang sangat besar ya bro. Karena itu kan running cost. Yes. Ya, kita sekarang ada sekolah itu Dan 250 costnya ya pasti anak. kan variabel bro. Betul. Variabel tergantung waktu kan, Benar. waktu dan inflasi segala macam. Kita di NTT aja 250 siswa yang sekarang bersekolah di tempat kita. Ya karena 250 teman-teman orang. ini kan nggak tahu seberapa mahalnya running biaya variabel sekolah kan. Iya, nggak tahu, nggak paham, no idea. Tapi gini deh, kalau kalian nggak percaya omongan kita, coba kalian datengin ke sekolah kita, kalian tanya di situ berbayar atau enggak, itu aja. Ya. Ya. Apakah sekolah di situ berbayar atau enggak? Itu nggak bisa tanyain. Ya. Jadi gini, 2030 tuh akan ada tai yang terjadi di dunia ini. Ya. Akan ada krisis yang terjadi. Dan di 2025 ini adalah tahun terakhir untuk lu bisa naik ke platformnya. Jadi ini naik ke skocinya sebenarnya lebih gampang. Ya, lu anggap ini kayak lu lagi di kapal Titanic. Ekonominya nih kapal Titanic yang udah lu lihat tebing di sana bakal tabrakan ke tebingnya. Ini skoci yang kita sini naik bareng kita. Kalau lu nggak mau ya sudah gitu. Tapi yang lain kan banyak yang menari masih bilang kita orang gila mainan skoci. Nggak apa-apa. Ya. Silakan aja berdansa di situ sampai ntar tabrakan semua, terus mati semua. Ya. Gue tuh orang yang 2019 ketika terjadi di Wuhan bro, Ya. semua uang gue tuh gue tuker ke Swiss franc. Dan ini gue ngomong secara terbuka di TikTok waktu itu. Gue tuker semua uang gue ke Swiss franc, itu naik sampai 15.000, gue jual semua, gue beli bank BRI di harga 2.100 rupiah. Ya, gue bukan orang yang baru kemarin sore di financial market. Gue tahu apa yang akan terjadi exactly dan bagaimana cara akan gue mainin playnya. Itu Wuhan begitu. Gue gak pikir panjang, langsung gue tuker semua mata uangnya ke Swiss franc. Ya. Gue gak beli US dollar, gue gak beli Singapore dollar, gue beli Swiss franc. Spesifik, karena gue tahu ketika pandemi, Swiss selalu di depan. Dia yang pertama pasti tutup semuanya. Mata uangnya akan selalu paling stabil. Ya. Ya, bahkan bukan US, bahkan bukan Singapore dollar. Buat kalian yang benar-benar mau belajar, ya, menurut gue ini tahun terakhir. Karena kalau kalian gak mau belajar pun kita gak apa-apa, serius, kita gak apa-apa. Karena misi kita di edukasi ya bro ya. Ya. Margin call kenapa kita masih bikin seperti ini? Kita cinta edukasi. Kenapa kita bikin akademi kripto? Kita cinta edukasi. Kenapa kita bikin sekolah nih untuk anak TK lagi di Lombok? Kita cinta sama edukasi. Yes. Ya. Jadi gimana bro? Kalau untuk menurut lu kasih share sedikit lah. Kira-kira apa aja sih yang lu mau bawain di tanggal 7 nanti? Banyak ya. 3 topik utama itu pertama adalah buy data pasti ya. Ya. Apa yang saya rasa pribadi akan terjadi di tahun 2030. Ya. Oke. Kemudian 2 ya. Saya akan jelaskan juga ya mengenai bagaimana ya secara spesifik teman-teman ini bisa memanfaatkan siklus 2025 ini ya untuk bisa menghadapi di tahun 2030 ya. Ya. Secara spesifik ya saya akan jelaskan mengenai apa yang akan terjadi di sana dan bagaimana ya kita mengatasinya secara teknis. Jadi it's all about technical things ya dan bukan hanya tentang kripto doang sebenarnya, tapi tentang kehidupan. Karena esensi dari kripto yaitu adalah tentang keuangan ya, mengatur dan juga membangun ya keadaan keuangan yang lebih baik. Goals kita di sini nomor 1 ya sebenarnya kemerdekaan bro ya. Betul. Kemerdekaan finansial ya lewat kripto.
Tapi gimana kalian mau merdeka finansial kalau kalian nggak bisa mendeteksi adanya badai? Betul. Kalian bisa mati dulu ya sebelum merdeka. Karena ya sama seperti pejuang-pejuang kemerdekaan dulu bro. Mereka itu sangat sabar untuk memperoleh yang namanya kemerdekaan. Penting satu, mereka nggak mati dulu. Ya. Itu pun tips yang saya ajarkan ya, bukan hanya ketika trading tapi di kehidupan juga. Saya selalu percaya bahwa saya mungkin nggak tahu caranya sukses ya, tapi saya tahu caranya untuk tidak gagal. Ya, survival mode itu yang paling kunci. Itulah mengapa ya saya masih ada di sini. Ya mungkin kayak Bro Timothy ini lebih cepet ya wealth accumulation-nya. Tapi saya tuh selalu cari rumus supaya tetap selamat bro. Ya. Ya, dan memang sulit ya, seperti Bro Timothy ya ada ininya sendiri ya. Ada gift lah ya dari Tuhan. Ya. Tapi kalau orang biasa itu penting intinya tuh tetap selamat. Ya. Ya. Dan kalau kita mau selamat ya kita mendeteksi potensi bahaya ke depan. Jangan sampai ada bahaya kita malah tutup mata ya pasti terjatuh. Betul. Karena kayak ketika gue melihat gitu, gue bikin video seperti itu dan ada yang komentar misalnya, oh dia anak ini nggak tahu apa-apa. Ya nggak masalah menurut gue, karena gue nggak peduli juga lu mau dengerin atau enggak. Karena ini kan warning bro. Gue cuman orang yang udah naik kapal 100.000 kali terus gue ngeliat di depan ada bongkahan es gitu. Gue taunya nabrak gitu. Gue cuma kasih nabrak lo. Tapi kalau lu nggak mau naik skoci gue juga berat-beratin aja lu gitu kan. Ya karena kan kayak film Final Destination kan. Bener. Ya, kita udah kayak repeatedly ya melihat krisis. Itu bagus tuh. Actually orang di financial market tuh mirip tuh sama Final Destination. Iya. Karena kayak been there done that gitu loh. Udah pernah gitu. Udah pernah ngelewatin, udah pernah ngarungin. Ya lu tinggal ikut yang mana gitu kan. Jangan lu lompat skoci terus lu bahkan nggak tahu tuh yang bawa skoci itu bawa lu kemana tuh ujungnya mati juga sama. Benar. Ya. Hati-hati ikut skoci yang salah juga mati gitu. Jadi nggak cuma skoci tapi skoci siapa. Ya, itu yang penting, bro. Yes. Karena kalau skocinya ngasal ya nggak bisa juga. Dan gini, gue selalu bilang, gue kalau ngajarin lu untuk sehat nih, gue masih ngerokok, makan gorengan, ngopi tiap hari. Mungkin gue bukan yang terbaik untuk ngajarin. Tapi kalau untuk ngajarin lu bisa keluar dari kemiskinan, lu bisa jadi kaya. Gue tuh di umur 16 tahun bro, ketika nyokap gue sakit waktu itu, gue berjanji ke diri gue. Setiap waking hour dari hidup gue, setiap kali mata gue terbuka, gue akan mikir gimana cara gue nyari duit. Itu yang gue janji sampai sekarang. Ya sampai sekarang. Gue merasa bersalah kalau gue gak nyari duit tiap hari. Ya. Gue merasa bersalah sama diri gue. Gue berjanji gue akan jadi orang paling kaya di negara ini. Itu janji gue ke diri gue sendiri. Ya, gue gak tahu akan tercapai atau enggak, tapi itu janji gue. Kalian gak perlu sampai ke situ. Tapi gue gak mau kalian tabrakan terus mati, ngerti gak? Ya. Gue butuh lu untuk selamat, gitu. Karena ya mungkin skoci kecil kita ini bro, 11.962 orang ini yang bakal ngubah peradaban ke depannya. Bener. Karena beneran misi gue tuh nyelesain edukasi. Dan untuk nyelesain edukasi itu butuh bantuan kalian semua nanti ke depannya. Ya, misalnya bener. kalian di sini dari yang cuman misal jaga warung 10 tahun lagi punya duit puluhan miliar. Yes. Kalian bilang ke gue, bro Tim, gue udah jadi kontraktor nih. Gue bantuin deh, gue bangunin deh beberapa sekolah lo. Atau bro Tim, gue sekarang rooftop manufacturing, gue punya genteng banyak. Kalau misal kontraktor pakai dia, gue bantuin gentengnya lu beli dari gue tapi subsidi. Kan kita bisa begitu nanti. Ya itu kan sebenarnya movement yang dilakukan secret society bro. Betul. Ya, mereka a certain group of people yang memiliki kemampuan lebih. Ya, betul. Tapi memiliki satu tujuan. Orangnya beda-beda, tapi tujuannya tetap sama ya. Karena kan juga sama ya, kata Bung Karno ini hanya butuh satu pemuda bro untuk mengguncangkan dunia. Nah. Apalagi kalau pemuda 12.000. 12.000. Iya. Nah makanya kalian tanya, oh kenapa tambah waktu itu 17 juta? Sekarang kan nanti bakal gue bikin 21 kan. Kenapa 21 juta? Simple, oke. Gue mau bikin tim untuk berburu ya bro ya. Ya. Zaman dulu nih, gue liat masa mau ajak yang kurus. Kan kayak main Squid Game, masa gue ngajak yang kurus? Iya. Gue ngajak yang paling gede lah, yang tangannya tuh bisa, gue liat nih, gue dicekek sama dia aja gue mati gitu. Gue mau dia dari tim gue. Kenapa ada filtrasi seperti itu? Karena gue mau orangnya udah ada kualitas dulu. Kompeten. At least ya gue tahu lu kalau bisa beli informasi segini, lu kompeten dan dari hasil lu beli informasinya pun kita pakai untuk langsung misi kita. Kita bangunin langsung sekolah-sekolah real. Lu bisa lihat nyata gitu. Ya. Ada fisiknya, nanti kita mau datang bareng juga boleh. Ya. Itu hasil semua dari kalian dan apalagi untuk acara kalian lagi. Gitu. Jadi jangan jadi orang delusional gitu. Kita udah sangat cukup di sini. Mau bangun kapal beneran juga. Gitu. Yes. Jadi
up to you ya, mau ikut coachingnya atau enggak. Gue bilang gue gak bisa ngajarin banyak, tapi kalau lu mau jadi kaya gue bisa ngajarin. Ya kalau orang mau bilang ini sekte, ya sobit gitu loh. Orang bilang ini sekte, ya gue bilang ini secret society gue. Logo ini artinya untuk semua. Jadi kita cari duit sebanyak-banyaknya lalu kita bagikan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, itu kan. Coba esensi hidup emang apa lagi? Lu mau jadi kaya nih, apa yang lu mau? Lu mau McLaren, lu mau mobil, itu bosen. Yes. Bosennya cepat. Lu mau keliling dunia, lu mau apa? Semuanya gue udah pernah cobain. Di bawah matahari ini semuanya udah gue cobain. Akhirnya gue sampai ke satu titik dimana gue mau selesain masalah yang sulit di kemanusiaan. Gue pikir dong, oke, masalah apa aja sih yang terjadi? Oh, clean energy. Oh, ada masalah apa lagi? Air, sanitasi. Tapi itu semua, itu gak ada apa-apanya dibanding kita nyelesain edukasi, bro. Ya. Karena dengan satu itu aja kita beresin, orang tuh gak akan ada yang miskin lagi. Orang itu semuanya akan punya standar hidup yang baik. Dengan edukasi yang baik, space exploration kayak Elon Musk akan lebih baik gitu. Dengan edukasi yang baik, semuanya akan jadi baik. Jadi misinya, logo kita itu untuk apa? Untuk improve edukasi di dunia ini. Nah, lu silakan lu mau jadi bagian atau enggak. Lu skeptis mungkin, ngapain tapi kita ngajarin kalian 12.000 orang sini. Lu mendingan punya followers pengemis kayak artis-artis itu, ya minta handphone bang gitu. Ya. Atau lu punya followers yang bisa kayak tadi kontraktor bangunan, udah bangun gedung di Jakarta. Banyak kan bro yang bangun-bangun gedung, yang nawarin gue juga ada bahkan. Yang nawarin kita kerja sama begini pun udah banyak dari kalian-kalian sendiri yang kita filter gitu loh. Karena gue tahu orang yang rela segitu tuh bukan orang yang main-main. Ya kan? Kita juga ada untuk yang mau lebih dalam, kita ada yang apa? Untuk belajar seumur hidup di kita, kontrarian. Itu balik lagi apa sih itu? Filtrasi, that's it. Kalau gue zaman dulu mau berburu, gue mau orang yang paling gede. Kalau yang untuk tujuan edukasi gue mau orang yang punya paling banyak duit, that's it kan. Ya. Memang bukan buat semua orang, dibilang murahin dong bang, gue nggak bisa. Ya lu berarti belum nggak cukup mau kan? Gampang kan bro? Ya. Murahin, ya lu nggak cukup mampu. Filtrasi gue itu filter gue, mau nggak yo wes. Ya, jadi itu yang target kita mungkin ya selama beberapa tahun ke depan.